Sedih. Apa ya, bercampur kan. Jadi Iya. gini, di usia yang tadi kelas 1 SD ya, memahami ibu sedang kerja, Hmm, ya saya sekolah gitu. ya. Nah, tadi waktu pulang sekolah nunggu ibu di depan kan, di depan gang. Sore. Sore. Sore ya. Jadi ibu pulang tuh udah tahu waktunya gitu. Ya. Waktu untuk bercerita sama ibu juga minim. Gini, di luar sana ya, mungkin banyak anak-anak yang jangankan memahami kondisi bapak atau ibunya sedang bekerja gitu, dia sekolah, tapi banyak maunya gitu, bukan memahami saya tapi nggak mau tahu harus beli ini beli itu gitu. Nah waktu itu posisi Mister Mu itu gimana gitu, apakah juga pernah pingin kali akhirnya keceplosan untuk minta, atau memang paham gitu, nggak meminta, nggak pernah ada yang diminta, itu gimana waktu itu? Iya, gini Bang Deddy. Yang pertama yang aku tangkap tadi waktu bercerita ya. Nah, jadi ibu aku pergi habis subuh berangkat kerja, terus dia sebenarnya bangun itu di jam 3 kan, karena kan jualan sarapan juga kan. Baru pulangnya mau maghrib. Nah, setelah itu juga menyiapkan untuk jualan besok gitu. Jadi ibuku selain cleaning service juga kadang-kadang ada nitip sarapan pagi untuk kawan-kawan di kantor itu. Jadi Bang Ded, aku karena memang padatnya kegiatan ibuku dalam bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan kami biar bisa makan, eh, aku sadar diri gitu, sadar dirinya mau cerita gitu kan. Takutnya jadi terbebani. Pastilah anak-anak tuh ya kadang-kadang kita ribut, berantem. Jadi tapi selalu mau tidur itu aku didoktrin sama ibuku. Jangan nakal ya gitu. Bapak nggak ada gitu. Eh, Pokoknya ibu kerja eh, satu harian, jangan buat ulah, jangan bandel. Itunya baik-baik aja. Jadi sehingga terdoktrin aku tuh memang nggak apa ya, Nggak mau nyusahi gitu nggak ya? mau nyusahi kayak mana supaya karena gini, kalaupun ada masalah orang tua aku kan nggak ada di Iya. samping aku, nggak ada backup gitu loh. Dan langsung paham gitu aja ya Paham. dengan Jadi makanya dari kecil tuh aku tuh kalau ada yang ribut-ribut aku banyak ngalah. Itunya. Kalaupun ada yang mancing-mancing keributan, aku diam. Itunya. Maksudnya aku nggak mau memberi ruang untuk supaya tuh sampai ada konflik. Karena kalau konflik orang tuaku nggak ada dan nggak ada yang bantu menyelesaikan kecuali aku sendiri. Sehingga aku merasa dari dulu ya udah jangan ada konflik, cari aman gitu. Nah, terus kalaupun aku nggak ada cerita sama, aku tertutup, Bang Dek. Aku tuh orang yang tertutup karena keadaan. Aku pingin cerita, pingin kali gitu. Banyak yang mau aku ceritakan, tapi nggak bisa sama orang tua. Karena gini Bang Dek, dia aja bebannya udah besar loh gitu kan. Tanggung jawabnya udah besar gitu. Maksudnya nggak ada suami, harus menghidupi kami gitu, kasih makan kami. Sehingga aku merasa kalau aku cerita takutnya jadi beban. Sehingga aku pendam sendiri. Makanya kalau orang tua aku masih ada nih, pasti dia selalu bilang, aku nggak pernah mengeluh, anak yang nggak pernah mau cerita, jadi aku hadapi sendiri Bang Dep. Kepahitan yang aku jalani, aku hadapi sendiri. Tanpa mengeluh, kawanku mau ngaji, punya sepeda, dan aku nggak akan bilang minta ibu beli sepeda, nggak. padahal dari apa kita pingin juga gitu ya, Pingin ya, tapi nggak akan pernah keceplosan tuh untuk minta enggak, karena kita paham. kita paham. Jadi gini, ya siapa yang nggak pingin mau beli mainan Iya, ini, beli iya. mainan itu, tapi aku sadar diri gitu kan. Iya kalau ibuku ada duit, kalau nggak ada, kan gitu kan. Jadi gigi pagi. Jadi sebenarnya gigihnya aku sekarang itu aku mencontoh ya ibuku dari dulu tuh bangun jam 2 pagi. Habis subuh berangkat, pulangnya malam, besoknya kerja lagi bertahun-tahun. Sehingga ya aku juga nggak boleh males-males dong gitu. Hidup miskin itu nggak enak Bang Ded. Sangat wajar kalau Mister Mu sampai di titik ini, sangat wajar. Oke, apa ya, saya aduh. Terus tadi SD, saya nganggap juga apa ya, nggak di antara orang tua ketika hari pertama masuk itu merupakan pengalaman pahit. Iya. Tapi kalau menurut apa yang dari saya tangkap
Mister Mo pasti menganggapnya ini biasa saja karena memahami kondisinya. Ada nggak pengalaman lebih pahit dari kita itu nggak diantar di hari awal sampai hari-hari seterusnya kita nggak didampingi sama orang tua? Ada nggak pengalaman pahit di SD itu? Ada bang. Dan itulah kenapa cikal bakal kenapa aku termotivasi jadi seorang guru. Oke. Ini jangan dipotong ya, takutnya jadi fitnah kan. Sebenarnya nggak fitnah, memang kenyataan aku yang alami. Guru-guru aku baik, sangat baik. Jadi ada satu momen aku di kelas 6. Di kelas 6 itu dulu kan Eptanas gitu ya, maksudnya. Kan bagi SKHU gitu-gitu kan. Jadi pada waktu itu singkatnya gini. Wali kelas nih bilang gini. Nanti sore udah sidik jari. Orang tuanya suruh datang bawa amplop, dia bilangnya. Ini langsung aku tegasin karena ini bukan satu yang negatif, tapi sebenarnya apresiasi ke guru. Intinya ini gini, wali kelas ya udah ini mau sidik jari, orang tuanya suruh datang, ya adalah pengertian apresiasinya, ucapan terima kasih mungkin ya, yang menurut aku itu wajar, namanya apresiasi. Tapi mungkin ada sih di sini yang sedikit miskomunikasi tapi ternyata itu berdampak sama aku gitu. Contoh nih gini, ibuku kan pergi nih habis subuh nih. Ibuku tuh juga kalau untuk sekolah pasti dia upayakan. Dia upayakan, dia gini misalnya. Ya kalau aku minta Bu minta uang SPP misalnya, atau Bu minta uang ini, pasti ibuku ngasih. Cuman pada waktu itu aku kan juga lupa gitu. Jadi terakhir karena diingatkan, paginya aku pulang ke rumah nih. Udah pasti aku ngambil sendiri nih, karena kan nggak ada, ibuku nggak bisa ngambil kan, kerja kan. Jadi pada itu aku bongkar uang di lemari, itu senilai aku lihat 15.000 atau 20.000 gitu. Untuk ambil itu? Iya, karena kan udah dibilang suruh bawa amplop kan. Oke. Jadi aku kan juga mau minta sama siapa, ibuku kerja, kan handphone juga nggak ada kan. Jadi sedangkan waktu itu kita mau sidik jadi harus bawa amplop kan, tentunya. Jadi pada waktu itu aku kumpuli adalah 15.000 atau 20.000, aku lupa. Jadi itulah yang ku kasih sama wali kelasku gitu kan. Jadi pada waktu itu dia nengok, karena tahu itu 15.000 atau 20.000 itu dicampakkan. Mohon maaf, dia nengok isinya? Iya. Oke. Dicampakkan, dibuka sama dia, dicampakkan. Dan itu di depan aku. Dan mulai saat itu ekspresinya berubah pada waktu itu. Padahal beliau baik. Guruku ini baik. Waktu itu, sorry. Dan aku termasuk yang 5 besar. Dan aku pada waktu itu kalau saya juara 1 atau juara 2. Okay. Nah, maksudnya aku anak yang berprestasi sebenarnya kan. Tapi karena dia tahu aku ngasihnya segitu, dia kecewa mungkin. Mungkin ya menurut aku nggak tahu juga. Yang penting uang itu betul dicampakkan. Ditengoknya. Waktu itu hanya berdua dengan berdua kan, satu-satu dipanggil ke dalam. Okay. Dicampakkan. Terus ekspresinya berubah. Aku merasa gini ya Bang, apa karena sikit ngasihnya gitu kan. Aku juga mau kok kayak anak yang lain. Mau ngasih berapa? Mungkin orang tuanya dia ngasih 50.000, 100.000. Aku pingin. Ibuku pun seandainya pada waktu itu tahu, dia pasti aku minta, pasti dikasih. Cuman kan aku lupa minta dan aku punya uang tabungan cuman segitu. Dan itu nggak enak kali melihatnya Bang Den. Dan aku bukan anak yang bodoh yang nggak ada prestasinya di sekolah gitu. Tapi karena sikap dia yang sedikit itu menjadikan aku merasa aku harus jadi guru loh. Biar apa yang aku alami ini anak-anak lain tidak mengalami. Jadi karena beliau juga aku termotivasi jadi guru. Jadi aku tidak pernah marah sama beliau. Dan pada waktu itu walaupun aku sedih, aku hancur, aku nangis loh Bang Den. Nangis, tapi nangis nggak depan orang gitu. Aku pendam. Di ruang tertentu aku menangis. Nggak enak jadi orang miskin. Makanya aku bilang nggak enak jadi orang miskin. Apapun itu nggak enak. Bangkitlah. Jangan mau jadi orang miskin. Kalaupun kita dasarnya miskin, apapun, mau ayah kita nggak ada, mau ayah kita bercerai, kita harus bangkit gitu loh. Maksudnya supaya nggak disepelein orang. Nah itu satu. Kenapa aku mau jadi ini? Kenapa jadi guru? Supaya aku berharap makanya ketika aku jadi guru, maaf ya, aku guru SD nih misalnya, ada tuh anak-anak yang tidak istirahat. Kan jam istirahat nih, dia tidak keluar ini. Dia tidak keluar, aku langsung memahami, oh berarti anak ini nggak punya uang jajan. Makanya aku berani ngeluarkan dari kantong aku ngasih dia, nih nak jajan gitu.
Ya udah dia jajan. Karena kepahitan dulu aku mau jangan anak-anak sekarang tuh ngerasain lagi, walaupun ya nggak mudah ya gitu. Itu satu, Bang Ded. Yang kedua ada lagi gini, ngaji. Ngaji, kenapa aku dulu punya sempat di sini buat ngaji sore gratis? Sebenarnya apa yang kulakukan itu adalah berdasarkan kepahitan di masa lalu. Nah, jadi ngaji kan aku ngaji di rumah-rumah nih, karena ngaji di madrasah kan aku juga nggak berani minta orang tua kan. Kawanku ngaji di madrasah, aku ngaji di rumah tetangga misalnya. Tapi tetangga itu ngambil memanggil guru ngaji dari luar. Jadi lagi-lagi sama, waktunya pembayaran udah sekian lama, aku lupa minta. Jadi pada waktu itu aku sama tuan rumahnya digini kan, Kurnia, gitu kan. Iya bule, aku bilang gitu kan. Mana uang ngajimu? Lupa bule. Semalam lupa, ini lupa gitu. Iya bule, lupa minta sama ibu gitu kan. Ibu perginya pagi, belum minta. Alah, bilang aja kok nggak mau bayar. Udah, kalau kau memang nggak mau bayar, nggak usah kau ngaji di sini. Kata dia gitu. Dibentaknya. Bayangkan, kan aku bilang, ibuku tanggung jawab loh sama pendidikan aku. Aku karena lupa, karena gini, ibuku perginya habis subuh, aku belum bangun kan. Kadang-kadang kan aku bangunnya masih kecil dulu kan, jam 6, ibuku udah pergi gitu. Jadi bukan ibuku, jadi terakhir kan, aku pulang, aku tunggu ibuku, aku langsung minta nih. Karena kepahitan itu tadi kan, kita diusir gitu kan, nggak boleh ngaji lagi gitu. Aku bilang nih sama ibuku, aku dengan tegarnya tidak ada menangis. Bu, itu bule minta uang ngajinya gitu kan. Ya udah, langsung dikasih. Langsung aku antar ke rumahnya. Ya kan. Besoknya aku udah nggak mau ngaji lagi. Udah hancur kan perasaan kita kan. Aku walaupun diam, tapi aku pendam. Jadi pada waktu itu aku nggak ngaji lagi. Terakhir guru ngajinya bilang, jumpain kan. Kok nggak ngaji lagi? Iya bu, nggak apa-apa. Jadi guru ngaji itu dari luar memang. Dia nggak tahu kalau aku dapat perlakuan seperti itu, dia nggak tahu. Nah, jadi dan aku nggak mau ngaji. Terakhir nenekku bilang kan, itu kok Kurnia nggak ngaji gitu kan. Terus ditanya sama ibu, kok nggak ngaji? Iya bu, nggak mau, main aja. Aku nggak mau itu karena aku udah nggak mau ke situ. Aku kalau udah tersakiti nggak mau dekat, atau nggak mau lagi bersinggungan sama orang itu. Itulah aku. Nah, jadi terakhir pikir ibu, aku nggak mau ngaji karena bandel kan, nggak mau ngaji. Ya sempat aku dipukul, dicubit gitu kan sama ibu. Dulu kan kalau marah kan mukul, nyubit. Tapi aku nggak akan bilang aku diperlakukan. Karena gini, Bang Ded, kalau aku bilang aku diusir gara-gara belum bayar uang ngaji, hancur kan perasaan orang tua kan. Dan aku nggak mau orang tua aku hancur gitu. Biar aku yang hancur, tapi ibuku tuh nengok aku baik-baik aja. Tuh, jadi aku nggak pernah bilang aku tuh diusir gitu. Enggak. Jadi aku tetap dipukul karena dikiranya aku bandel kan, nggak mau ngaji kan. Jadi ya kayak gitu Bang Ded. Lagi-lagi memahami orang tua itu sampai sejauh itu ya. Iya Bang Ded. Karena aku cuma punya satu orang tua kan. Dan aku nggak mau ngecewain gitu sebetulnya. Terlewati tapi Bang Ded. Itu semua terlewati yang aku merasa kalau seandainya diingat-ingat lagi segitunya dulu ya masa kecil gue ya. Ya udah, tapi aku dan lagi-lagi aku tidak pernah marah sama yang ngusir aku itu, enggak. Aku tuh Bang Ded memang aku aku membuat diriku ini jangan sampai marah. Nggak boleh marah sama orang, nggak baik yang menyakitin kita, nggak boleh. Aku nggak pernah marah. Tapi kalau untuk dekat lagi enggak gitu. Tapi nggak boleh benci dan apalagi dendam, itu nggak boleh ya. Aku selalu gini, ya Allah, jangan ada penyakit hati. Tuh, jangan aja. Ya dulu kawan-kawan punya mainan cantik-cantik, aku nggak punya, aku nengokin aja. Ya aku nggak apa-apa. Maksudnya dipinjemi main, kalau nggak dipinjemi aku nengokin aja. Maksudnya nggak pernah iri orang punya itu. Aku jadi terdoktrin, aku berusaha membersihkan hati aku, jangan sampai ada iri orang lebih dari kita. Terus jangan sampai benci sama orang, dendam walaupun dia nyakitin kita, menghina kita. Kalau hinaan udah pastilah, baik dari manapun, dari keluarga, dari lingkungan. Namanya kita orang susah, kan gitu. Tapi ya aku nggak pernah marah gitu Bang Ded. Ya nggak pernah marah dengan keadaan. Cuman aku ya udah, kalau pahit ku telan sendiri, nggak mau ngomong sama orang tua. Makanya taunya orang tua aku tuh baik-baik aja.
Tuh ya, karena aku nggak pernah ada ini kan. Bener kan, praduga saya. Ternyata pasti ada yang lebih pahit nih dari yang sekedar nggak diantar orang tua terus sampai seterusnya nggak di. Ternyata di kelas 6 closingnya juga ketika Iya. masuk kita agak apa ya, terasa kita harus didewasakan oleh keadaan. Terus juga di akhir juga harus mengalami hal-hal begitu hingga akhirnya tercambuk untuk aku harus punya sekolah sendiri. Wah. Iya, itulah dasar semuanya. Oke. Aku harus bangkit dari zona kemiskinan ini, aku harus mampu berdiri di kaki sendiri, aku harus punya uang, aku harus punya pendidikan biar aku dihargai. Itunya. Juga kita ucapkan terima kasih lah sama ibu itu ya. Iya. Yang waktu itu. Kan aku bilang, aku tidak pernah marah sama wali kelasku, Sampai sama sudah tetangga. sampai sini sekarang. Iya, aku berterima kasih dan aku nggak marah, dan aku tetap mendoakan yang baik. Nah itu bang, aku sama orang yang menyakiti aku pun, aku tetap mendoakan yang baik. Karena supaya lapang juga jalan kita kan, nah gitu. Karena juga ibuku dulu disakitin orang di depan mata kita, dihina, diapain, tapi ibuku sabar gitu loh. Dan nggak pernah ada membalas sedikit pun. Itunya. Udah kita orang susah, udah kita diam aja, kita sabar, kita ngalah gitu. Ibu aku selalu bilang kayak gitu. Makanya aku tuh nggak tahu kayak mana caranya berantem. Karena ya kalau ada orang nakal gitu kan, ya udah. Maksudnya ribut-ribut, berantem, aku nggak ikutan. Gitu. Oke, Mister, apa ya? Saya ingin Mister sampaikanlah nih sama semua untuk anak-anak. Yang pertama ya, anak-anak itu kalau bisa pahami lah orang tua kan. Nggak semua orang tua kita itu memang hidupnya enak. Maksudnya pahami itu boleh dikasih pesan untuk anak-anak. Kemudian untuk para guru tadi, para guru kalau bisa ya tetaplah, meskipun kita apa ya kurang nyaman dengan perlakuan siswa, tetaplah prioritas memanusiakan manusia itu ini gitu. Ada nggak pesan-pesan dari kepahitan yang udah Mister alami selama ini? Kalau bisa ini sudah mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang Mister hadapin, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menonton. Ya, jadi pesan untuk anak-anak di luar sana, aku cuma mau bilang, menjadi orang tua itu tidak mudah. Tuh, apalagi seorang ayah, tuhnya kalau memang dia ada ayah dan ibunya, untuk bertanggung jawab untuk mengurusi semuanya, kesehatan, pendidikan anak-anaknya. Jadi pesan aku untuk anak-anak di luar sana, coba lebih memahami keluarga, tuhnya, terutama orang tua. Yang mana yaitu tadi nggak semuanya harus dipenuhi gitu, karena apa ya, saat ini juga mencari uang itu tidak mudah tentunya. Kita nggak tahu beban orang tua kita ketika dia bekerja, mungkin ada tekanan tentunya dari lingkungan kerja ataupun dari pimpinannya. Jadi ya coba lebih memahami, jangan apa-apa mau diturutin. Anak sekarang tuh aku lihat ya kalau nggak dituruti merajuk, marah, atau dia ya lingkungannya pelariannya itu ke lingkungan yang nggak jelas, misalnya main gitu sama kawannya yang nggak ingat waktu. Jadi aku berharapnya gini, apalagi aku udah nggak ada orang tua ya, maksudnya gini. Jangan sampai nanti ketika orang tua kalian sudah tidak ada, kalian menyesal. Karena fasenya itu kan gini, orang tua bekerja bertanggung jawab untuk mengasihi kebutuhan anak-anaknya atau keluarganya. Setelah kalian sekolah, kuliah, orang tua juga sudah nanti anak-anak kan pasti menikah, punya keluarga baru, kehidupan baru. Pasti orang tuanya juga dikesekiankan gitu. Jadi harusnya kalau memang mau berbakti ya dari sekarang gitu. Karena nanti kalau kamu sudah anak-anak ini sudah beranjak dewasa dan menikah, mereka sudah pasti orang tua itu tidak prioritas tentunya. Jadi kapan lagi? Sedangkan hidup ini kan juga sesaat kan. Aku yang udah mengalami, kenapa aku dulu ya walaupun aku sama orang tua aku tuh hubungannya baik dan aku juga sudah memenuhi kebutuhannya, tapi aku ketika udah nggak ada, kenapa aku dulu nggak lebih lagi ya, maafnya ya, segudang yang punya kita itu, kalau punya harta yang kita punya itu untuk orang tua gitu. Karena ketika udah nggak ada, udah apa lagi gitu.
Jadi itu tadi banyak memahami orang tua lah untuk anak-anak sekarang, dan selagi memang masih bisa, misal kamu masih sekolah, ya berikan yang terbaik. Apalagi kamu sudah kerja, jangan pelit-pelit juga sama orang tua gitu. Itu sih. Jadi ya lebih memahami aja sih. Untuk guru-guru kita? Untuk guru-gurunya ya aku berharap ya, guruku semuanya baik. Cuma bapak itu juga baik sebenarnya, yang wali kelas aku itu waktu di kelas 6. Cuman mungkin ya itu aja, sikap itu tadi yang kurang itu. Ya manusia nggak sempurna ya, Bang Deddy ya. Jadi aku berpesan untuk guru-guru yang lihat ini, eh, kalau ada anak yang mengapresiasi kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, dengan keterbatasan finansial atau ekonomi, ya mamnya mengerti juga lah gitu. Jadi kalau bisa kita menjadi guru yang ya bisa memahami anak-anak kita, tentunya tanpa dibeda-bedakan, tentunya. Itu aja sih sebenarnya Bang Den. Ya mungkin ini terakhir juga ya. Makasihlah untuk Bang Deddy nih yang sudah main kemari. Awalnya yang makasih kan, sudah Iya. weekendnya ini kayaknya penuh dengan nasihat. Jadi weekend malah ngerasa berapa SKS ya kita tadi. Jadi saya juga makasih banyak sudah dikasih main ke sini. Mudah-mudahan nanti teman-teman di luar sana juga banyak mau main ke sini kan. Boleh, ya, boleh. Nonton-nonton, kalau mau nanya langsung ternyata boleh. Iya. Bang Deddy, aku tetap meyakini di luar sana orang yang struggle-nya itu lebih dari aku ada banyak punya. Tapi ya inilah struggle-nya aku yang memang yang bisa aku sharing ya, walaupun nggak detail tapi garis besarnya. Mudah-mudahan apa yang kisah SD aku ini ya bisa menjadi pelajaran juga untuk kita semua, dan aku juga terima kasih sudah mengenang memori itu kembali. Jadi Bang Deddy juga aku ucapin jangan lupa datang lagi. Kalau bisa kita bahas yang SMP-nya nih. Karena SMP-nya juga pasti ada cerita yang seru yang bisa diulik gitu kan. Bang Deddy kalau gitu juga kita ini ya, maksudnya kita sudahi lah ya, karena juga ada kegiatan yang lainnya. Ya kita tutup bareng boleh? Boleh. Dengan slogan Deli Serdang kita. Ahoy ya? Ahoy, oke ya. Jadi dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. Ya itu seru-seruan aja sih sebenarnya ya. Ya, baik, terima kasih yang penonton setia channel Mr. Mo tentunya kan. Ini ya kita udah sharing-sharing masalah SD aku ya. Nanti di part berikutnya mungkin kita akan cerita tentang banyak SMP kita, mungkin baru banyak tentang kuliah atau waktu kita STM. Jadi ya nanti kita akan cerita-cerita lagi, sharing-sharing lagi. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap ya yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Jadi ini kita tutup dulu dengan slogan kita. Jadi kalau Bang Deddy aku bilang Deli Serdang ahoy gitu ya. Yuk, bisa nih kita coba. Bisa ya. Deli Serdang ahoy.